Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, kita siang hari ini berjumpa kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas periode hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Informasi pertama terkait perkembangan kasus surat jalan Joko S. Chandra yang melibatkan PJKU PU. Rencana pagi ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB tersangka atas nama AK akan diperiksa perdana sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Namun demikian sampai dengan pukul 13.00 WIB yang bersangkutan tidak dapat hadir dan melayangkan sebuah surat kepada Dirtipidum Barreskrim Polri yang isinya tentang permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Adapun alasan yang bersangkutan tidak bisa hadir di depan penyidik karena pada hari Selasa dan Rabu tanggal 3 dan 4 Agustus 2020 yang bersangkutan ada kegiatan terkait dengan permintaan keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang waktunya bersamaan dengan jadwal pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tentunya nanti penyidik akan menjadwalkan ulang dan memanggil yang bersangkutan dengan surat panggilan kedua, dan terkait dengan kapan jadwal pemanggilan ulang tentunya sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, dan nanti kita sama-sama tunggu surat tersebut, surat panggilan tersebut. Tentunya nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait perkembangannya. Kemudian informasi yang kedua tentang data laka lantas tahun 2020. Berdasarkan data laka lantas yang dihimpun oleh Korlantas Polri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah angka laka lantas periode minggu ke-30 tahun 2020, jumlah kecelakaan sebanyak 1083 kejadian, meninggal dunia sebanyak 200 orang, luka berat sebanyak 135 orang, luka ringan sebanyak 1.309 orang, dan adapun kerugian material sebesar 1.998.801.700 rupiah. Kemudian yang kedua, jumlah angka laka lantas periode minggu ke-31 tahun 2020. Jumlah kecelakaan sebanyak 974 kejadian, meninggal dunia sebanyak 189 orang, luka berat sebanyak 142 orang, luka ringan sebanyak 1.170 orang, sedangkan kerugian material sebesar 1.675.500.000 rupiah. Sesuai dengan data di atas dapat diketahui bahwa apabila dibandingkan angka laka lantas periode minggu ke-30 dengan minggu ke-31 terjadi penurunan 109 kejadian atau 10,06%. Adapun Polda yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas
tertinggi pada periode minggu ke-31 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Polda Jawa Timur, jumlah angka laka lantas sebanyak 277 kejadian, meninggal dunia sebanyak 42 orang, luka berat sebanyak 14 orang, luka ringan sebanyak 359 orang, dan adapun kerugian material sebesar Rp317.450.000. Yang kedua, Polda Jawa Tengah, jumlah angka laka lantas sebanyak 267 kejadian, meninggal dunia sebanyak 22 orang, luka berat sebanyak 9 orang, luka ringan sebanyak 365 orang, adapun kerugian material sebesar Rp205.200.000. Yang ketiga, Polda Sumatera Utara, jumlah angka laka lantas sebanyak 44 kejadian, meninggal dunia sebanyak 10 orang, luka berat sebanyak 25 orang, luka ringan sebanyak 46 orang, adapun kerugian material sebesar Rp132.850.000. Yang keempat, Polda Sulawesi Selatan, jumlah angka laka lantas sebanyak 40 kejadian, meninggal dunia sebanyak 2 orang, luka berat sebanyak 3 orang, luka ringan sebanyak 43 orang, adapun kerugian material sebesar Rp46.550.000. Yang terakhir, yang kelima, Polda Jawa Barat, jumlah angka laka lantas sebanyak 39 kejadian, meninggal dunia sebanyak 19 orang, luka berat sebanyak 17 orang, luka ringan sebanyak 21 orang, adapun kerugian material sebesar Rp48.700.000. Informasi ketiga tentang data gangguan Kamtibmas tahun 2020. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas minggu ke-30 dibandingkan dengan minggu ke-31 mengalami penurunan. Angka kejahatan minggu ke-30 sebanyak 5.656 kejadian, sedangkan minggu ke-31 sebanyak 5.483 kejadian. Terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 173 kejadian atau 3,06%. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan konvensional minggu ke-30 4.728, sedangkan minggu ke-31 4.604. Terjadi penurunan 124 kejadian atau 2,62%. Yang kedua, kejahatan transnasional minggu ke-30 853, sedangkan minggu ke-31 830. Telah terjadi penurunan 23 kejadian atau 2,7%. Yang ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara minggu ke-30 74, sedangkan minggu ke-31 45. Terjadi penurunan 29 kejadian atau 39,19%. Yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi minggu ke-30 1, sedangkan minggu ke-31 4. Telah terjadi kenaikan 3 kejadian atau 300%. Pada minggu ke-31 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, yang pertama, kasus narkoba sebanyak 580 kejadian. Yang kedua, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 538 kejadian. Yang ketiga,
kasus penggelapan sebanyak 365 kejadian. Yang keempat, kasus curanmor roda 2 sebanyak 166 kejadian. Dan yang kelima, kasus pemerkosaan sebanyak 70 kejadian. Informasi keempat tentang penegakan hukum Karhutla tahun 2020. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, data Gakum Karhutla sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah laporan polisi sebanyak 87 dengan perincian pelaku perorangan 86 laporan polisi dan korporasi 1 laporan polisi. Yang kedua, jumlah tersangka sebanyak 98 orang dengan perincian tersangka dari laporan polisi perorangan sebanyak 96 orang, sedangkan tersangka dari laporan polisi korporasi sebanyak 2 orang. Yang ketiga, adapun yang masih proses sidik sebanyak 34 perkara dan telah selesai sebanyak 53 perkara dengan perincian P21 sebanyak 1 perkara dan yang sudah tahap 2 sebanyak 52 perkara. Yang keempat, area hutan dan ladang yang terbakar seluas 350,0175 hektar are. Informasi kelima, perkembangan pelaksanaan operasi patuh 2020 H12. Berdasarkan laporan harian pelaksanaan operasi patuh 2020 atau H12 hari Selasa, hari Senin kemarin ini ya, 3 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 40.161 perkara dengan perincian A. Tilang 16.161 perkara, B. Teguran 24.000 perkara. Yang kedua, jumlah kecelakaan lalu lintas dengan perincian A. Jumlah kejadian laka lantas 66 kejadian, B. Korban meninggal dunia 9 orang, C. Korban luka berat 8 orang, D. Korban luka ringan 136 orang, E. Kerugian material sebesar Rp79.500.000. Kegiatan preemptif dan preventif pada kegiatan Ops Patuh 2020 sebagai berikut. Yang pertama, giat Dikmas Lantas sebanyak 152.302 kali dengan perincian sebagai berikut. A. Pemasangan spanduk 2.232 kali. B. Pemasangan banner dan stiker 44.401 kali. C. Penyebaran leaflet atau brosur sebanyak 57.756 kali. D. Siaran radio atau TV sebanyak 2.274 kali. E. Medsos sebanyak 36.615 kali. F. Binlu sebanyak 9.384 kali. Yang kedua, kegiatan Turjak Wali Lantas sebanyak 51.046 kali. A. Pengaturan sebanyak 25.453 kali. B. Penjagaan 9.905 kali. C. Pengawalan 815 kali. D. Patroli 14.873 kali. Adapun jumlah kendaraan bermotor pada kegiatan Ops
Patuh 2020 yang melewati gerbang tol pada hari Senin 3 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, gate Cikampek Utama keluar 30.119 kendaraan. B. Masuk 20.829 kendaraan. Yang kedua, gate Kaliurip Utama keluar 29.131 kendaraan. B. Masuk 23.425 kendaraan. Yang ketiga, gate Cikupa Utama keluar 46.072 kendaraan. B. Masuk 43.188 kendaraan. 4. Gate Merak keluar 7.122 kendaraan. B. Masuk 11.125 kendaraan. Demikian rekan-rekan update situasi Kamtibmas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat.